warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini kebetulan pas saya mampir ke Jogja, saya mampir ke tempatnya Mas Usman. Ya diminta sharing-sharing. Ini sebenarnya slide kemarin saya ngisi ke mahasiswi sebenarnya di kampus saya di Jongo. Ya mungkin perlu juga saya sampaikan ke teman-teman gitu. Kenalan, nama saya Didi Gunawan. Ya saya kebetulan ya ada hari ini ya, nanti siang ada janji dengan teman di UNY, jadi ada kebutuhan ke Jogja. Saya punya beberapa bisnis dan beberapa yayasan pendidikan. Saya basicnya adalah jaringan komputer, jadi bukan programmer atau teman-teman programmer ya. Cuman saya juga punya bisnis di bidang programmer juga. Pertama, ya kalau langsung di kesimpulan nanti intinya ini dua hal ini, kebermanfaatan dan kapasitas diri. Nah ini mindset yang salah. Orang rajin belajar biar pintar nanti sukses, bisa dapat kerjaan, jadi programmer. Nanti kalau sudah itu uangnya banyak dan seterusnya. Ini mindsetnya salah semua. Salah semua karena nggak akan bisa sukses dengan cara seperti itu. Karena apa? Karena melawan sunatullah alam, bagaimana alam ini diciptakan. Karena ini semua tentang diri sendiri, sedangkan alam tidak pernah tentang dirinya sendiri. Kalau kita belajar dari alam, banyak hal yang kita bisa menjadi sukses dengan dari alam di situ. Makanya kebetulan kita sekolah ikut tergabung di jaringan sekolah alam, jadi kita banyak belajar dari alam. Apa yang diajarkan alam? Satu, sungai tidak meminum airnya sendiri. Ya, sungai punya air, tapi bukan untuk dirinya sendiri. Lautan tidak memakan ikannya sendiri. Lautan menyediakan air laut untuk banyak orang, untuk banyak habitat, untuk banyak makhluk hidup. Tidak ada pepohonan yang memakan buahnya sendiri. Ya? Ini cara kerja alam begini. Artinya kalau antum mau sukses, ikuti cara kerja alam. Matahari tidak pernah bersinar untuk dirinya sendiri. Bunga wewangian bukan untuk dirinya sendiri. Sapi, kambing punya susu, tapi bukan untuk dirinya sendiri. Ayam dia tidak berkokok untuk membangunkan dirinya sendiri, dia udah bangun. Maka seorang akan melawan hukum alam kalau dia fokus belajar, biar saya bisa pintar. Kalau saya pintar nanti sukses. Kalau sukses saya bisa punya uang. Semuanya tentang dirinya sendiri. Itu nggak akan pernah jadi sukses. Ketika semuanya tentang dirinya sendiri nggak akan sukses. Karena bertentangan dengan hukum-hukum alam yang ada. Alam kita punya sesuatu untuk banyak orang. Baik orang yang negatif maupun orang yang positif, selama dia punya kebermanfaatan yang luas, dia sukses. Contohnya misalkan apa? Yang punya kebermanfaatan luas yang negatif, rokok negatif kan? Tapi kalau dia bisa punya menghidupi banyak orang bermanfaat secara negatif dari rokok itu, dia orangnya pasti kaya. Minuman keras, perempuan dan seterusnya, yang negatif-negatif sekalipun, selama dia mengikuti hukum alam, dia sukses, banyak uangnya. Tapi kalau antum katakanlah antum baik, soleh sekali, tapi antum melawan hukum alam, antum nggak akan sukses. Karena sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat buat orang lain, gitu. Ada hadisnya juga, artinya bukan untuk diri sendiri. Maka kalau antum belajar sungguh-sungguh biar kita bisa pintar, biar ini itu, antum nggak akan bisa sukses. Saya zaman kuliah ya ada orang pintar begitu. Setelah lulus kuliah, setelah selesai dia bekerja biasa aja, tidak menjadi sukses banget gitu. Artinya kalau orang hanya memikirkan dirinya sendiri, ya hanya untuk dirinya sendiri. Dan orang yang memikirkan dirinya sendiri,
itu tertanam jadi karakter terbawa sampai tua. Di Indonesia usia pensiun berapa tahun? 56 tahun BPJS kan? 56 tahun, bayangin. Ketika orang Indonesia pensiun, apa yang dilakukan? Di rumah santai-santai, ke desa, ngomong cucu, ya kan? Semuanya tentang dirinya sendiri, ya kan? Artinya tentang dirinya sendiri itu terbawa dari sejak awal sampai usia tua, itu terus yang dipikirkan. Sementara Rasulullah usia 50-an tahun saat beliau meninggal, usia berapa? 63 tahun. Dalam kurun waktu usia pensiunnya orang Indonesia itu, beliau menghadapi 27 peperangan. Artinya kalau orang Indonesia pensiun tuh grafiknya turun kan? Beliau grafiknya justru naik. Nggak ada pensiun dalam dakwah, nggak ada. Saya udah tua, udah pensiun, yang muda-muda, nggak ada. Rasulullah mencontohkan usia pensiun pun beliau naik grafiknya. 27 kali peperangan justru. Itu yang memikirkan banyak orang, itu yang memikirkan bermanfaatan buat banyak orang. Tapi kalau dipikirkan hanya diri sendiri, selesai. Hanya santai di kampung, di desa, bangun cucu, menikmati pemandangan alam, maka karakter itu terbawa sampai tua. Dan saya yakin orang yang seperti itu juga nggak sukses-sukses banget, biasa aja. Maka anu mesti punya mindset yang benar. Yang sukses sesuai kesedaran diciptakan, luaskan lingkaran kebermanfaatan diri antum. Saat ini antum bermanfaat buat berapa orang? 5 orang kah, 10 orang kah, 100 orang kah, 1000 orang kah? Semakin antum meluas lingkaran kebermanfaatan, antum pasti sukses. Nggak bisa nggak, karena itu hukum alamnya begitu. Misalkan nih, ada sungai yang besar dan ada sungai yang kecil. Kebermanfaatannya luas mana? Sungai besar bisa buat industri jalan, kapal lewat, ikan lebih banyak, bisa mengairi lebih luas. Sama-sama sungai, sama-sama air, tapi ada yang besar, ada yang kecil. Kapasitasnya berbeda. Tiap orang juga sama-sama manusia, tapi kapasitasnya berbeda. Semakin tinggi, kapasitasnya semakin besar. Nah, kita bisa lihat kapasitas sungai itu banyak manfaatnya. Manusia kalau seperti ini bisa punya banyak bermanfaatan, pasti sukses. Entah itu orang itu dalam bentuk hal yang positif, entah itu hal yang negatif. Ya, industri rokok negatif. Tapi orangnya kaya, yang punya industri pornografi negatif jelas. Orangnya kaya. Selama dia memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang, entah itu dalam hal positif, entah itu dalam hal negatif, pasti kaya. Tapi jelas bermasalah kalau seperti itu. Dia cuma sukses di dunia tapi nggak sukses di akhirat. Itu harus lebih dari itu. Tapi polanya sama. Tapi kalau itu orang baik, tapi kebermanfaatannya kecil, lingkaran kebermanfaatannya kecil, ya enggak, ya biasa aja gitu. Maka kebermanfaatan dan kapasitas ini sangat tergantung. Semakin antum luas kebermanfaatannya, kapasitas antum juga semakin besar. Bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Misalkan saya punya ember plastik dan ember gelas plastik, saya taruh di luar. Kalau taruh di luar, hujan deras. Kira-kira yang mana bisa nampung air lebih banyak? Ember plastik atau gelas plastik? Gelas plastik. Kenapa? Kapasitasnya lebih besar. Kebermanfaatannya lebih luas, bisa macam-macam. Ada yang tahu ini nggak? Ini saya pilih yang perempuan karena mestinya slide ini buat yang kafat. Tapi nggak awal. Beliau yang punya Wardah. Kalau pas Wardah tahu kan ya? Ya, tahu. Artinya punya Wardah aja udah sukses belum? Uangnya udah banyak belum? Sudah. Banyak. Tapi beliau nggak berhenti di situ. Punya banyak macam-macam brand-brand yang lain. Brand putri. Buat laki-laki dia ada brand Kaf,
ada Emina, ada macam-macam. Gitu. Bisnisnya banyak gitu. Kapasitasnya besar, semakin banyak orang bermanfaat luas, kapasitasnya dia semakin besar. Sementara ada orang yang mau bikin bisnis satu aja nggak jadi-jadi, ada nggak? Banyak. Ada. Yang mau nggak punya bisnis juga ada. Gitu. Apa yang bedakan? Ya itu kapasitas dirinya besar, kebermanfaatannya luas. Sekali penceramah, kalau dia ceramah sibuk nggak? Sibuk sekali ya, tapi belum punya belasan bisnis. Ada orang yang nggak sibuk-sibuk amat, bisnis juga nggak punya. Tapi sudah merasa, wah saya udah banyak waktunya, saya udah sibuk, sudah banyak kerjaan. Ada nggak? Ya kan? Sementara beliau pasti sibuk, tapi beliau masih punya belasan bisnis. Itu karena kapasitasnya besar. Membangun kapasitas diri itu penting. Artinya orang yang punya kapasitas diri yang besar itu terbiasa untuk melakukan banyak hal. Tapi yang nggak melatih kapasitas dirinya, ya dia pengennya santai, pengennya sedangkan sedikit aja, wah banyak kerjaan lagi, wah nambahin kerjaan, wah jangan itu lah, yang lain aja lah, jangan saya lah. Maka itu menutup jalan kesuksesan antum di situ. Karena hukum alamnya semakin antum kebermanfaatan keluar, kapasitas antum semakin besar. Tapi kalau antum pengennya santai, pengennya nggak ngapa-ngapain, pengennya biasa aja, maka ya antum akan kecil terus, nggak akan punya apa-apa. Ini pemilik BCA, punya BCA aja sudah sukses nggak? Duitnya banyak nggak? Banyak. Tapi dia nggak cukup itu. Punya macam-macam, punya Jarum, punya Gojek, punya Bibli, tiket dan seterusnya. Polytron, Kumparan, masih juara atlet juga, Hartono Elektronik. Kenapa begitu? Karena ini kapasitas dirinya besar. Dan beliau nggak cukup dengan itu. Padahal ngurusi BCA aja mungkin udah sibuk. Bisa beralasan, oh saya sibuk lah ngurusi BCA. Bisa kan ya? Oh ngapain nih begitu macam-macam. Tapi ini kan nggak seperti itu. Masih bisa melakukan banyak hal. Gitu. Ada orang sudah sibuk nggak jelas, nggak ada duitnya, sudah merasa udah banyak kerjaannya, udah repot, udah banyak tugasnya. Maka itu artinya antum membatasi diri antum untuk menjadi besar. Dan selamanya antum akan kecil sampai usia pensiun, sampai usia tua. Gitu. Maka antum berhati-hati dengan kapasitas diri antum. Fatimah Al-Fihri. Jadi ada foto perempuan juga. Kalau antum Google, universitas pertama, perguruan tinggi pertama di dunia, yang namanya beliau. Perempuan, usia masih di tahun 800-an. Oxford, Harvard itu tahun 1000-an. Selisih 1000 tahun dengan ini. Al-Azhar duluan ini. Beliau pengusaha, guru, pengajar, dosen, ngasuh anak-anak, desainer. Antum tahu toga hitam itu kan? Yang sudah beliau yang mendesain. Sampai sekarang dipakai itu. Kenapa kotak? Karena beliau agar mengingatkan itu sebagai Ka'bah, warna hitam. Beliau bangun masjid di Andalusia di Spanyol, bikin masjid Al-Qarawiyyin di Maroko, terus Al-Qarawiyyin di Maroko tak besar. Perempuan, gitu. Kapasitasnya besar. Ada yang nggak bangun apa-apa tapi sudah merasa sibuk, sudah merasa banyak kerjaan. Itu lucu itu. Asalnya kapasitas satu masih gelas plastik, bukan ember plastik. Gitu. Ini masih ada di Maroko hari ini. Kampus pertama, perguruan tinggi pertama masuk Guinness Book World Record, diakui sebagai perguruan tinggi pertama di dunia. Tahu ini nggak? Sarah Al-Amiri. Nggak tahu juga. Luar biasa ini. Ada suaranya nggak ya? Kota Dubai, Uni Emirat Arab bertabur cahaya menandai kebahagiaan seluruh warganya menyambut Misbar Al-Amal atau Hope yang berhasil menembus atmosfer planet merah. Uni Emirat Arab menjadi negara muslim pertama yang mengirim buah anak antariksa buatan manusia ke Mars untuk misi penelitian. Proses dramatik selama 15 menit disambut riuh seluruh kru di ruang kontrol bumi saat sinyal pertanda pesawat antariksa berada di jalur menuju orbit planet merah. Menteri Riset Teknologi dan Kepala Badan Antariksa Uni Emirat Arab, Sarah Al-Amiri, mengakui awalnya tak yakin misi ini akan berjalan.
Sarah Al-Amiri menyebut, kesuksesan ini akan membuka harapan baru generasi muda Uni Emirat Arab untuk menjelajahi alam semesta dan pengembangan sains bagi bangsa Arab. The day before I started working on this mission, I would have told you this was never going to be possible. It's Ini beliau menjadi menteri di usia 34 tahun. Engineer yang membuat Dubai satelit, Dubai 1 dan Dubai 2, satelit buatan pertama di negara Dubai itu. Software engineer di IAS. Ketua Dewan Majelis Ilmuwan WA, anggotanya 80% perempuan. Ilmuwan itu. Menteri Advanced Technology, Kepala Badan Antariksa UAE, Kepala Sains sebagainya. Saking terinspirasinya, di sana itu wisuda sarjana 70% itu perempuan di Dubai sana. Saking luar biasanya beliau itu menginspirasi perempuan di sana. Artinya perempuan lebih banyak yang kuliah dibanding laki-laki. Ini bis Didi Jaya tahu nih. Ya. Beliau nggak cuma punya bis, punya penginapan, punya kampus, punya perguruan tinggi, punya rumah sakit, punya mall, punya gitu. Padahal punya bisnis aja udah kaya kan ya. Tapi itu kembali kapasitas dirinya besar. Biasa melakukan banyak hal sehingga suatu saat dia memiliki banyak hal. Yang hari ini nggak biasa melakukan banyak hal, dan nanti ketika suatu saat tidak punya banyak hal. Imam Zarkasi 19 tahun atau usia berapa sekarang? Lebih dari ini atau kurang dari ini? Pas ya, betul. Di usia 19 tahun beliau itu sudah jadi direktur pendidikan Quick School, sekolah keguruan zaman Belanda, mendirikan Gontor, nyusun kurikulum, bikin modul, berbagai macam modul yang Gontor. Ada di sini, suruh bikin modul aja nggak jadi-jadi. Saya sibuk. Padahal beliau kepala kantor agama, ketua perguru pengurus besar PGII, Dewan Pertimbangan Majelis Ulama, masih sempat ngurus di Gontor, masih sempat mendirikan Gontor, masih sempat ngurus buku modul sebagainya. Ini keberkahan waktu di sini. Artinya semakin orang sibuk, semakin banyak yang dilakukan dia hal, semakin bisa melakukan banyak hal. Karena mereka semua bekerja sesuai dengan cara kerja alam, memberikan kebermanfaatan untuk sebanyak orang lain. Sungai nggak akan ada yang meminum airnya sendiri, pohon tidak ada yang makan buahnya sendiri. Semua orang lain, sehingga energinya dia untuk melakukan satu hal yang besar itu ada. Tapi kalau antum hanya untuk diri sendiri, baru belajar sebentar ngantuk, baru belajar sebentar pusing, baru belajar sebentar stres, baru belajar sebentar ganti yang lain. Kenapa? Karena antum hanya untuk diri sendiri, nggak ada yang mentenagai antum untuk melakukan lebih. Tujuannya salah, tenaganya nggak ada yang mentenagai antum untuk melakukan itu. Saya pernah nggak tidur selama 3 hari belajar sesuatu. Sanggup karena bukan untuk diri saya sendiri. Malah juga kita semalaman bikin modul, besoknya udah training, nggak tidur semalam, kuat. Karena itu bukan untuk diri sendiri, untuk orang lain. Teman saya 10 hari perempuan Kak Vero namanya, sampai diundang ke Amerika, ke India, ke Thailand, selama kuliah 10 hari nggak tidur belajar Android. Ya, selama dia untuk orang lain kebermanfaatan besar, ada banyak yang mentenagai kita. Sungai yang besar pasti yang mensuplai air banyak, gitu. Dari air terjun, dari air segala macam, mata air pasti banyak, gitu. Karena kebermanfaatan luas, kapasitasnya juga besar. Tapi kalau sungai kecil, ya debit airnya yang suplainya kecil, tidak tenaga, gitu. Kapasitas diri. Kan ada yang pintar semakin pintar, yang bodoh semakin bodoh, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ada kan? Itu terjadi. Yang suka ngaji, antum ajak ngaji, mau ngaji nggak? Mau. Yang jarang ngaji, antum ajak ngaji, mau nggak kira-kira? Nggak mau, susah kan? Gitu. Yang suka banyak aktivitas, antum ajak aktivitas lain, dia pasti mau. Tapi yang nggak suka banyak aktivitas, antum ajak aktivitas, pasti nggak mau. Ini santai aja lah, bahan ngapain aja begitulah gitu. Mending santai-santai kan.
Itu hukum alamnya begitu. Yang ilmunya tinggi semakin ingin dia belajar. Yang ilmunya pas-pasan semakin nggak belajar. Kalau bisa santai main apa, rebahan, sosmedan, internetan gitu. Kenapa saking nggak ada gunanya? Maka kapasitas diri itu harus dilatih. Mau melakukan banyak hal nanti akan menjadi besar. Tapi kalau membatasi diri, nggak mau melakukan banyak hal, akan kecil terus, nggak jadi apa-apa terus. Zaman kuliah ini saya kuliah plus kerja di perusahaan di ISP, plus kerja freelance gitu ya, plus kerja sebagai pameran, masih punya bisnis di rumah, ya 2 bisnis. Saya jadi ketua komunitas komputer club di kampus, ketua komunitas Ubuntu waktu itu di luar kampus. Jadi trainer materi, ngisi seminar, bikin modul, bikin training. Saya masih menulis buku yang diterbitkan, masih jadi konsultan IT, masih rajin ikut lomba, masih jualan-jualan komputer, aksesoris, DVD dan seterusnya. Sehingga kalau sekarang IDN punya banyak hal, kita punya banyak hal, punya dari perguruan tinggi, dari TK sampai perguruan tinggi semuanya. Ya, karena saya terbiasa melakukan banyak hal ketika saya masih muda. Apakah saya pintar waktu kuliah? Enggak. Saya kuliah itu seumur-umur A, cuman nggak pernah dapat maksimal AB saya kuliah. Dibandingkan dengan teman-teman saya, cuman saya terbiasa melakukan banyak hal, itu aja. Membuat kapasitas diri saya besar, membuat saya luas, bermanfaatnya semakin luas lingkarannya. Maka kalau antum mau sukses, kuncinya di sini. Nah, ini ada buku Pak orang Gunung Kidul sini, orang Jogja sini, namanya Pak Sutri Sumono, Manusia 4 Kuadran. Saya belajar dari beliau. Beliau ini masih kerja di Gramedia sebagai kepala gudang. Artinya beliau ada di posisi employee sebagai pekerja. Tapi beliau juga sebagai self-employee, ngisi seminar, ngisi training di mana-mana. Dan beliau juga punya business owner, bisnisnya ada belasan yang sampai ekspor ke luar negeri banyak. Dan beliau juga sebagai investor. Artinya orang bisa melakukan itu. Tapi ada juga yang cuma kerja aja ataupun kuliah aja, nggak ngapa-ngapain. Maka kalau yang hanya begitu-begitu aja, ya ketika kerja ya segitu-gitu aja, pensiun ya gitu-gitu aja. Orang hidup itu sudah digariskan, sudah ditakdirkan sejak awal manusia lahir dari seorang ibu. Cerita apa? Anak Nabi Adam dan Hawa, Habil dan Qabil. Ketika Habil dan Qabil disuruh berkurban, mereka kurban nggak? Dua-duanya kurban nggak? Dua-duanya kurban. Mereka kurban, perintah kurbannya sama, di waktu yang sama, di tempat yang sama. Tapi kemudian yang diterima adalah kurbannya Habil. Nah, Qabil nggak diterima. Apa perbedaannya? Habil kurban memberikan yang terbaik, Qabil memberikan yang sekedarnya. Sehingga kemudian yang memberikan terbaik itulah mendapatkan hasil yang terbaik. Kurbannya diterima, Qabil kurbannya nggak diterima, sekedarnya. Maka itu dua karakter itu sampai hari ini terbawa. Ada pasti ketika kita di sekolah, ada anak yang memang dia bersemangat belajar dengan sungguh-sungguh dengan terbaik sehingga dia bisa menghasilkan terbaik. Ada kan seperti itu? Ada juga anak sekolah sekedarnya, kerjaan tugas sekedarnya, belajar sekolah sekedarnya, lulus sekedarnya. Ada nggak? Ada. Antum di sini pun bisa jadi juga sama di antara teman-teman antum. Ada yang belajar dengan penuh kesungguhan, ada yang belajar dengan sekedarnya. Itu karakter itu nempel sampai antum nanti tua. Kita mungkin pernah di luar jajan bakso, kita baksonya enak, kuahnya enak gitu. Tapi juga kadang kita ketemu orang jualan bakso kayak gak jelas, kuahnya juga gak jelas, baksonya juga gak jelas. Ada nggak? Padahal usia udah tua kan? Ya, ada yang bikin sama-sama bikin bakso aja, ada yang dengan kesungguhan, ada yang sekedarnya. Artinya kalau antum hari ini dikasih tugas mengerjakan sekedarnya, maka karakter itu nempel sampai anak tua. Maka hati-hati di situ. Kalau antum tidak belajar dengan kesungguhan, tidak menjalani aktivitas di sini dengan kesungguhan, antum hanya sekedarnya aja, mengikuti aja, maka itu nempel karakter itu sampai tua. Gitu. Ada tukang misalkan. Tukang itu ya ada yang bagus, ada yang asal-asalan. Gitu.
Di kita itu misalkan pernah masang kamar mandi itu kan mungkin mesinnya dibikin miring, lubangnya di sisi miring kan ya. Lubangnya di sini, miringnya ke sini. Ya itu tukang salah-salah. Padahal usia udah tua gitu. Tapi karakter asal-asalan ini kebawa dia, nempel ke dia sampai dia usia tua. Nanti antum juga begitu. Tukang parkir ada yang dengan kesungguhan. Saya zaman kuliah waktu di ITS itu ada tukang parkir yang luar biasa kalau saya sampai punya kartu nama. Kan kalau zaman dulu belum ada WA gitu, adanya SMS gitu. Kalau kita nyari dosen di kampus belum tentu ada, dosennya belum datang. Yang paling tahu dosennya datang itu siapa? Tukang parkir. Maka kita sampai punya kontak tukang parkir untuk nanya. Tapi bapaknya pun juga punya list daftar nama mahasiswa gitu. Nanti kalau si dosen ini datang, yang dikabari mahasiswa A, B, C gitu. Beliau SMS ke kita. Mas ini dosennya Pak ini sudah datang, baru kita ke kampus. Maka memudahkan kita untuk mahasiswa untuk menemui dosennya. Kalau nggak begitu kita nggak tahu, kita ke kampus dosennya nggak ada. Dosennya ada di kampus kita yang nggak tahu kan. Tapi dengan adanya seperti itu tukang parkir yang terbaik. Tapi ada tukang parkir juga yang sekedarnya nggak jelas, datang nggak ada, pulang prit, nggak uang ada kan? Ada. Gitu. Itu karakter terbawa sampai tua. Maka tuh hati-hati dengan hidup antum. Kalau antum menjalani hidup dengan kesungguhan, maka karakter itu yang nempel di antum. Tapi kalau antum menjalani kehidupan dengan sekedarnya, itu yang akan nempel karakter antum sampai antum tua. Jadi jangan mengira kalau antum tugas-tugas yang penting ngumpulin dah, yang penting ini. Jangan berpikir cuma sesimpel itu. Karena itu nempel di antum sampai antum tua. Itu bahaya buat antum. Efeknya bukan buat antum sendiri, tapi kalau antum punya anak dan punya anak sering mereka jadi korban. Gitu. Karena antum yang kurang kesungguhannya. Maka antum hari ini latih. Ini saya lakukan semua ya. Saya jualan komputer, saya jualan aksesoris, saya lakukan. Saya kerja, saya capek ya capek. Namanya kuliah plus kerja. Gitu. Kadang juga saya berangkat kuliah pas mau selesai kuliah mau berangkat kerja, kadang juga saya beberapa kali ketiduran di motor gitu. Untuk nggak kecelakaan, nggak nabrak, tapi ini bener-bener orang saking capeknya. Kadang pun pas naik angkot pun saking capeknya kebablasan karena ketiduran gitu. Ya begitu, berat gitu. Tapi harus dijalani dan ya itu bagian dari proses untuk membuat kita lebih hebat, lebih kuat lagi dalam menghadapi hidup. Maka kapasitas diri ini yang antum yang akan menentukan nanti ke depan harinya. Kalau hari ini antum terbiasa melakukan banyak hal, maka kelak antum akan memiliki banyak hal. Kalau hari ini antum terbiasa melakukan sedikit hal, di kelak antum yang akan memiliki juga sedikit. Udah. Tidak ada kesuksesan berbanding lurus dengan kepintaran dan antum problem hebat, nggak ada. Yang ada adalah hukum alamnya adalah kebermanfaatan. Semakin antum luas kebermanfaatannya, antum akan punya banyak uang gitu. Artinya kita bahas sukses di dunia. Begitu juga sukses di akhirat. Antum misalkan punya kebermanfaatan luas, punya banyak ribuan santri yang antum di situ, ya antum pahalanya banyak pahala kebaikannya. Maka ya kehidupan antum yang milih. Antum milih biasa-biasa aja, nggak ngapa-ngapain, fokus di situ aja, yang bobo gitu. Antum tahu 90% mushaf Quran di Indonesia yang nyetak itu non muslim. Yang ngomong ketua umum asosiasi penerbit mushaf Quran Indonesia Ali Mahdani. 90% pencetak Quran bukan kalangan muslim. Jadi bisa jadi antum Quran yang antum pegang itu nyetak non muslim. Kenapa? Karena orang yang muslim nggak pernah mikirin bagaimana agar 1000 orang muslim dapat Quran. Pernah nggak antum mikir begitu? Pernah nggak mikir kebermanfaatan agar bagaimana caranya ya biar orang muslim itu 1000 orang di kampung saya itu bisa punya Quran semua? Pernah kepikir nggak? Nggak kepikir. Non muslim mikirin itu. Nggak aja. Mereka yang memikirkan banyak orang, mereka yang memberi manfaat banyak orang, itu mereka yang sukses.
pernah nemu orang muslim bagaimana caranya di kampung saya ini biar semuanya ada Quran, dapat semuanya. Mereka beli sabuk atau bagaimana harganya biar terjangkau atau bagaimana cara mendistribusikan ini. Enggak. Yang memikirkan ini non muslim. Kurma, antum tahu 90% suplai kurma di Indonesia non muslim. Kenapa? Saya tahu begini, karena saya ketemu langsung dengan orang yang suplai dari Singapura. Pas saya di Batam itu. Dan kita di Indonesia suplai pemain utama besarnya, kalau di sudah kecil-kecilnya muslim banyak, tapi utamanya pemain besarnya 90% itu non muslim. Empat orang terkaya di Indonesia non muslim, jumlah total kekayaannya itu sama dengan 100 juta orang. Jadi 4 orang, bukan 4 keluarga nih, 4 orang jumlah kekayaannya sama dengan 100 juta. Bayangin. Mereka yang 4 orang ini, mereka memikirkan banyak orang, memberikan kebermanfaatan banyak orang. Cuma sayangnya mereka non muslim. Yang muslim apa? Yang muslim mikirin dirinya sendiri. Bagaimana biar dia pintar, bagaimana biar keluarganya bisa makan, bagaimana biar ini dia punya rumah, punya motor. Yang dipikirin cuma dirinya sendiri. Kalah dengan orang yang mikirin banyak orang. Tanah 1% menguasai tanah Indonesia. Saya nyari tanah di mana-mana. Ketemunya ini udah punya Cina, ini udah punya Cina. Cina kenapa kok butuh lahan yang luas? Mau bikin pabrik misalkan. Bikin pabrik bisa nggak? Cuman 100 meter nggak bisa. Harus ribuan meter, hektaran gitu. Coba orang muslim yang dipikirin apa? Rumah tipe 27, tipe 36, tipe 45. Itu artinya apa sih 36, 27, 45? Ukuran luasnya segitu. 45 meter, 36 meter, 27 meter. Yang dipikirkan cuma dirinya sendiri dan keluarganya. Saya nanti pengen punya rumah lah gitu, minimal buat anak istri gak kehujanan. Yang dipikirnya cuma diri sendiri. Akhirnya itu yang dia miliki, akhirnya itu yang dia dapatkan. Rumah tipe 36, rumah 27. Sehingga mereka yang memiliki kebermanfaatan banyak orang, mikirin banyak orang, yang dapat tanah lebih besar. Mau bikin rumah sakit, mau bikin mall, nggak mungkin cuma 100 meter, pasti lebih luas gitu. Akhirnya mereka yang non muslim ini memikirkan banyak orang, bermanfaat banyak orang, akhirnya mereka menguasai tanah-tanah yang ada. Karena muslimnya sendiri dipikirin cuma dirinya sendiri dan keluarganya. Kalau orang muslim bikin pesantren, bikin pondok, bikin sekolah, pasti butuh tanah ribuan, pasti menguasai banyak. Siapa di antara kita yang punya keinginan seperti itu? Nggak banyak. Akhirnya 1% orang menguasai 68% tanah. Sisanya 99% orang, artinya 200 jutaan rebutan 32% tanah tersisa. Ini muslim Indonesia ada 231 juta. Kalau 90% ya 208 juta. Mereka mampu memberi kebermanfaatan untuk 200 jutaan orang. Antum saat ini, hari ini sudah memberikan kebermanfaatan buat 100 orang belum? Belum. Kalau belum berarti antum di bawah 0,00005% ya. Bayangin kebermanfaatan antum di bawah angka itu. Biar antum tahu seberapa gak bermanfaatnya hidup antum di Indonesia ini. 10%-nya itu 23 juta. 1%-nya 2,3 juta. 0,1%-nya 230.000. 0,01-nya segini. 0,01-nya segini. 0,001%-nya 230. 0,005%-nya 1.000. 0,005-nya 100. Jangan lupa ada gambaran. Kita agama Islam sudah dijelaskan sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat banyak orang, bermanfaat bagi orang lain. Tapi jatuh-jatuhnya cuma bikin diri sendiri.
Misalkan antum hanya bermanfaat buat 2 orang, berarti ya 0,0000. Saya ini yang kemudian menjadi masalah di umat muslim Indonesia. Kenapa nggak kuat? Karena mereka dipikirkan hanya diri sendiri dan keluarganya. Mereka yang menguasai di Indonesia ini, yang punya uangnya banyak, yang sukses itu, mereka mikirin banyak orang. Entah dalam hal negatif, entah dalam hal positif, hukum alamanya pokoknya begitu. Yang memberikan kebermanfaatan buat banyak orang, dia akan sukses. Bukan yang pintar, bukan yang cerdas, bukan yang bagus, bukan yang IPK-nya bagus, enggak. Mereka yang paling banyak memberikan kebermanfaatan bagi orang lain itu mereka yang sukses, yang punya banyak uang. Tinggal antum pilih. Antum harus meluaskan lingkaran kebermanfaatan antum. Kalau hari ini antum hanya bermanfaat buat 2 orang, berarti antum hanya sukses untuk 0,00001%. Kalau antum bermanfaat untuk 23 orang, 0,00001%. Maka luas lingkaran antumnya akan mengupayakan itu. Pertanyaannya sederhananya, sebenarnya hidup saya itu ada gunanya nggak sih, kayak gitu? Atau cuma sini gangguin orang aja, ngabisin jatah aja? Nanti ya jadikan diri antum itu ada gunanya, jadikan diri antum itu ada manfaatnya buat orang lain. Wajar kalau ada yang dia memberi kebermanfaatan 90% kurma, 90% musaf, wajar kalau dia kemudian dia kaya, wajar kalau kemudian dia sukses, dia bikin banyak orang sanggup gitu. Misalkan jumlah pegawai ada 6.000, ada 7.000, ada 24.000, ada 94.000, ada 50.000, ada 60.000. Mereka orang-orang Cina mau jadi ngurusi segini puluhan ribu orang, mereka mau ngurusi. Coba orang muslim, kamu jadi ketua panitia ya? Jangan saya, yang lain aja, ya nggak? Untuk belajar ngurusi orang lain aja dia nggak mau. Gimana dia mau sukses? Mereka ngurusi bukan cuma 10 orang, 20 orang, mereka ngurusi puluhan ribu orang. Maka kalau mereka mampu ngurusi puluhan ribu orang, wajar kalau kemudian uangnya banyak. Kalau antum hari ini kok uangnya sedikit, ya wajar kalau antum nggak ngurus banyak orang. Kalau antum mampu ngurusi 10 orang, naikkan. Masa mampu ngurusi jadi 100 orang? Mampu 100 orang, naikin lagi 500 orang, jadi 1.000. Semakin banyak antum mampu ngurusi orang, antum banyak uangnya, banyak suksesnya. Karena lingkaran luas kebermanfaatan ini yang menentukan antum sukses dan tidak. Bukan IPK, bukan nilai kuliah, bukan nilai sekolah, bukan pinter dan enggaknya antum, enggak. Sepintar-pintarnya antum, hebat-hebatnya antum jadi programmer, kalau antum bermanfaat buat segelintir orang, nggak akan bisa punya banyak uang. Antum nggak pernah ngerasain uang miliaran. Antum paling cuma ya jutaan gitu aja. Kenapa? Ini kaitannya sudah hukum alamnya begitu. Selama antum memberikan kebermanfaatan yang luas, antum pasti banyak uangnya, walaupun itu dalam hal negatif sekalipun. Ya, main judi slot aja banyak yang kaya juga ada kan. Tapi kebermanfaatan untuk sesama penjudi gitu. Kalau misalkan ya, antum maling hanya untuk diri sendiri, paling antum dapatkan apa? Sebesar dompet aja, duit sebanyak di dompet, ya. Tapi kalau antum malingnya pinter, manfaatnya buat banyak orang, antum bisa korupsi miliaran, ya nggak? Sama-sama maling nih, malingnya aja kalau bermanfaat buat sedikit orang dengan banyak orang, duitnya banyak orang, dan dibagi mesti banyak gitu. Temen saya PNS di Jakarta. Artinya orang daftar sejak lama pengen jadi PNS, begitu dia keterima PNS, setiap hari terima amplop, semua gedung 6 lantai itu semua dapat terima amplop semua setiap hari. Bayangin, dia nggak betah di situ, keluar nggak ada sebulan, wah nggak jelas begitu. Tapi bayangkan berapa banyak kebermanfaatan dari uang itu.
6 lantai, satu lantai banyak orang, dapat semuanya, diperangkat semua. Itu kebermanfaatannya maling ya luas gitu. Sukses dia punya banyak uang. Tapi kalau maling dia hanya mikirin diri sendiri, nyopet paling seberapa sih dompet? Gak ada miliaran. Itu contoh yang negatif. Apalagi kalau itu jadi hal yang positif. Masalahnya yang atau orang baik ini nggak mau mikirin banyak orang, hanya mikirin diri sendiri. Wah, yang penting saya pintar, yang penting saya belajar, yang penting saya semangat, ya nanti pintar, nanti saya sukses. Nggak ada begitu. Saya sudah nemuin banyak orang yang model begitu tuh nggak ada sukses, biasa aja. Mungkin misalnya secara pendapatan ya 10 jutaan, nggak nemu saya mereka miliaran, nggak ada. Maka aku melatih diri, jadi ketua panitia, jadi apa? Jadi ketua asrama, jadi ketua kelas, jadi ketua apa? Latih. Aku mesti punya kemampuan melatih, nantinya membawa ribuan orang. Kalau jadi ketua saya sudah tujuan, yang lain aja jangan saya. Ya itu muslim hari ini lemahnya di situ. Karena cuma mikirin diri sendiri, nggak pernah melatih diri untuk ngurusin banyak orang. Ya latih. Jadi apapun lah antum. Di sini ada kegiatan ya, jadilah ketuanya. Jadi ambil bagian di situ. Ngajarin banyak hal yang kita nggak penting itu penting. Contohnya misalkan kesehari-hari kita ada karpet yang keset yang miring kita lurusin, ada pakaian jemuran jatuh kita ambilin, sandal yang nggak lurus kita lurusin. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka melatih kapasitas diri kita melakukan banyak hal. Ada nggak? Ada jemuran jatuh dilewati aja biarin. Ada kan? Kenapa? Karena dia nggak terbiasa melakukan banyak hal. Ada sampah yang selewat ya biarin aja, lewat aja. Saking nggak ada manfaatnya dia di masyarakat. Di Indonesia ini banyak nggak yang juara kelas, juara 1, juara 2, juara 3? Ada nggak? Banyak. Tapi begitu di masyarakat, ada nggak mereka kebermanfaatan mereka terasa nggak di masyarakat? Enggak. Karena mereka hanya mikir diri sendiri, oh, saya sudah juara, saya sudah hebat, saya sudah ranking. Orang tua juga bangga, anaknya sudah juara kelas sudah. Tapi nggak ada manfaatnya di masyarakat. Orang tua menganggap anaknya kalau sudah berprestasi, sudah juara itu sudah hebat, sudah sukses. Enggak. Hukum alamnya nggak begitu. Hukum alamnya siapa yang memberikan bermanfaatan lebih luas itu yang lebih sukses. Sudah. Maka jadikan diri antum luas bermanfaat ya. Banyak ngajarin temen, kalau kemarin ngajarinnya cuma 1-2 orang, tambah lagi jadi 4 orang, tambah lagi 5 orang, tambah lagi dan seterusnya. Saya zaman kuliah dulu saya dulu chatnya yang Yahoo Messenger, belum ada WA. Saya pasang di blog saya di situ. Jadi orang nanya-nanya saya chat, ya saya jawab itu. Belum ada WA. Itu dalam rangka apakah saya nggak ada kerjaan? Saya ada kerjaan, saya kuliah, saya kerja, saya jualan, tapi masih ngurusin begituan. Gitu. Artinya terbiasa melakukan banyak hal, melatih diri kita untuk melakukan banyak hal. Nulis buku, atau nulis buku, bikin tutorial di blog, macam-macam lah, bikin kelas training, sharing, tanya project. Ya intinya tuh melakukan hal-hal yang ini. Saya zaman kuliah, ketika saya bisa menguasai sesuatu, saya langsung tulis. Nanti sore belajar web jam 3 ada. Ada yang mau ya silahkan, enggak juga silahkan. Artinya saya menawarkan diri untuk melakukan itu. Ada manfaatnya enggak buat saya? Ya enggak ada. Malah ngabisin waktu saya. Mending working aja daripada ngajarin orang. Salah. Artinya ketika saya mau ngurusin banyak orang, saya mau ngajarin banyak orang, ternyata saya juga dimudahkan ketika saya mempelajari sesuatu.
Zaman saya kuliah saya belajar komputer apapun itu nggak mengalami kesulitan. Beda dengan teman saya baru belajar desain, wah kayak pusing ya Photoshop, coba-coba nggak bakal desain, belajar lagi pindah coding coba-coba, wah kayak saya nggak bisa, susah, pindah lagi ke web ini sama, pindah lagi ke jaringan, itu nggak ada yang jadi akhirnya. Saya nggak mengalami itu semua. Saya belajar web ya kayak dimudahkan, saya belajar jaringan juga kayak dimudahkan, saya belajar desain juga kayak dimudahkan. Karena saya banyak memudahkan orang untuk belajar, sehingga Allah memudahkan saya untuk belajar. Kalau antum hari ini kok sulit belajar, kok saya pusing ya? Antum jawabannya sederhana aja. Antum nggak pernah ngajarin orang. Antum jarang ngajarin orang. Antum baru ngajarin sedikit orang. Sudah itu aja. Kok saya programmer kok nggak pusing ya? Nggak kuat kok saya. Nggak bisa saya, susah ini. Jawabannya cuma satu. Antum nggak pernah bermanfaat buat banyak orang. Antum terlalu mengandalkan diri antum sendiri. Nggak sanggup kita ngurus begituan. Banyak bantu orang. Saya ngajarin orang sampai hal-hal yang sepele, ngetik zaman saya tuh mahasiswa tuh belum tahu cara menengahkan kata tuh, pakai spasi itu. Nah, saya coba ini di blok ini aja, klik di sini, ini dia jadi tengah gitu sana. Itu artinya saya ngajari hal yang sepele itu pun saya ajari. Mungkin bagi antum masa ngetik begitu harus diajari. Bagi antum mungkin bisa dikatakan itu nggak penting, itu nggak penting gitu. Ngapain sih gitu, coding lah lebih keren lah gitu. Ngetik aja ngapain, nggak usah ngajarin ngetik, tapi saya ngapain itu ngajarin ngetik. Nah kalau antum hari ini kok baru belajar kok ngantuk, baru belajar kok pusing, jawabannya sudah jelas dan pasti. Antum jarang ngajarin orang, sehingga antum tidak dimudahkan Allah untuk belajar sesuatu gitu. Maka lakukan hal-hal yang nggak penting dalam hidup antum untuk bantu orang banyak. Terbiasa latih diri antum untuk melakukan banyak hal. Yang nggak penting itu manfaatnya penting buat antum nanti masa mendatang. Karena melatih habit, melatih karakter gitu. Dan jadinya jelas, sekecil apapun kebaikan, kita akan nanti suatu saat akan melihat kebaikan itu. Gitu. Jadi jangan merasa kalau antum tuh buang sampah itu kemudian antum nggak dapat apa-apa, salah. Antum sekecil apapun kebaikan, nanti suatu saat antum akan melihat kebaikan itu. Temannya nggak bisa bantuin, jangan saya masih sibuk kayak temannya tidak diperhatiin, antum masih akan mengalami kesulitan. Hidup kita hari ini tuh mengejar kemustahilan. Antum mesti punya goal yang besar, goal yang target yang untuk antum ingin capai. Kita hari ini di dunia, nanti akan ke akhirat. Ada nggak transportasinya? Kendaraannya ada nggak hari ini? Nggak ada. Kita hari itu berjalan menuju kemustahilan, ya kan? Karena kita sendiri nggak tahu cara untuk menuju ke akhirat kan? Kita nggak ada transportasi ke sana. Mungkin nggak antum hari ini bisa ke akhirat nanti balik lagi ke dunia, bisa nggak? Nah, hal yang mustahil kan ya? Iya. Hal yang mustahil. Jadi antum jangan takut bermimpi, berkeinginan suatu hal yang mungkin mustahil bagi antum. Karena kita hari ini pun adalah sebuah kemustahilan. Coba antum lihat sapi. Sapi makannya apa? Rumput. Inputnya rumput, outputnya apa? Susu, daging. Ada nggak kita manusia menciptakan begitu? Inputnya rumput, keluarnya susu. Ada nggak? Inputnya murah, keluarnya mahal kan? Ya, coba bikin begitu. Kadang orang bermimpinya jangan tinggi-tinggi, jangan ketinggian mimpinya, jangan kayak susah itu kalau kayak gitu tuh. Salah. Kita hidup hari ini tuh semua sudah penuh kemustahilan. Sesuatu hal yang nggak mungkin kita lakukan. Dan Allah mengajarkan kita untuk ya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita bisa berdoa, kita bisa melakukan itu untuk meminta kepada Allah. Tidak ada yang mustahil.
Coba antum, bagi bayi usia di bawah 1 tahun berjalan itu sebuah kemustahilan nggak? Nggak mungkin kan? Tapi dalam hitungan beberapa bulan kemudian bisa jalan nggak dia? Bisa jalan. Maka antum jangan merasa, oh itu impian begitu tuh sulit itu diwujudkan, nggak bisa tuh begini. Jangan begitu. Karena semua itu serba kemustahilan. Antum mesti goal-goalnya itu, impian-impian antum juga jangan yang sekedar biasa-biasa aja. Impian antum harus tinggi gitu. Misalkan kuliah di luar negeri, banyak kan orang-orang yang orang desa yang nggak mungkin kuliah keluar negeri akhirnya bisa keluar negeri. Banyak. Artinya kemustahilan yang dulunya mustahil, jangankan keluar negeri, di kota aja nggak pernah, tapi tiba-tiba dia bisa keluar negeri, kuliah di sana. Ya, banyak gitu. Teman saya itu nggak mampu, dia keterima di UGM, nggak bisa ngekos, hari nggak punya duitnya, tidurnya di gor. Nyari kan di gor banyak kursi-kursi kan, dia kalau mau tidur di situ. Tasnya isi macam-macam, barang-barangnya dia, saking nggak mampunya. Gitu. Tapi dia keterima kuliah luar negeri, keterima ke Cina. Cuman waktu itu besoknya cuma 750.000 per bulan, nggak cukup buat hidup di Cina. Akhirnya dia cari lagi, akhirnya dapat besoknya 5 juta per bulan, sehingga dia bisa kuliah dan selesai S1 dan S2 di sana. Itu kemustahilan. Dari mana orang dia nggak mampu, jangankan buat keluar negeri, buat ngekos aja nggak ada duitnya, tidurnya aja di gor stadion di situ. Itu mahasiswa. Tapi bisa sampai keluar negeri. Maka antum, impian antum jangan kecil. Impian antum impian besar yang antum saat ini mungkin belum tercapai. Suatu hal yang mungkin sulit bagi antum. Jangan yang remeh-remeh, yang biasa-biasa. Kalau antum biasa-biasa aja, maka tindakan antum biasa-biasa aja. Tapi kalau antum goalnya, target impiannya besar, antum akan melakukan hal yang besar. Kalau antum biasa-biasa aja, baru belajar sebentar, antum ngantuk. Tapi kalau antum impiannya besar, akan ada energi tambahan untuk antum melakukan sesuatu. Gak mudah ngantukan. Jadi fight. Kita akan belajar ini ya, sulit, cari lagi gitu. Kan belum apa-apa, udah Pak, susah kita nyari, gak ketemu-ketemu, pusing. Kenapa begitu ya? Antum impiannya kecil, biasa-biasa aja. Saya ke Amerika, bayangkan, saya kuliah itu nggak pernah naik pesawat sama sekali. Jadi kuliah kayak biasa mahasiswa lah gitu. Nggak kepikiran naik pesawat, kereta aja nggak pernah. Saya naiknya bis, artinya uangnya hanya cukup buat ke bis namanya. Tapi beberapa tahun selalu saya bisa ke Amerika. Artinya suatu hal yang mustahil itu dalam beberapa tahun itu bisa kita terwujud. Bahkan bayi dalam beberapa bulan bisa langsung berjalan. Artinya kemustahilan itu bisa cepat, bisa juga masih waktu lama. Rumah, zaman saya kerja, waktu itu awal-awal kerja, gaji 5 juta. Rumah harganya ratusan juta, hampir 1 M. Kalau saya gaji 5 juta dalam 12 bulan nggak ngapa-ngapain, semua dipakai untuk rumah saya katalah. Itu cuma 60 juta. 60 juta kali 10 tahun baru 600 juta. Artinya 10 tahun saya nggak makan apapun gitu. Ini gimana saya bisa beli rumah kalau model begini? Gaji segitu gitu. Artinya kan nggak tercapai, nggak mungkin gitu. Kalau nggak kredit riba, gimana gitu? Misalkan. Tapi toh kemudian 2 tahun kemudian saya punya rumah sendiri, nggak perlu kredit riba, nggak perlu apa, pakai uang sendiri, cash, nggak perlu kredit ke bank. Ya dari bisnis, kampus. Saya dulu ketika kuliah saya nggak kepikiran ingin bikin perguruan tinggi sendiri, nggak mungkin, nggak kepikiran saya. Cuman saya cari di Pinterest tuh kampus-kampus di luar negeri, saya pasang di laptop saya sebagai visualisasi impian saya. Ya, terus sekarang alhamdulillah punya kampus sendiri, punya perguruan tinggi sendiri. Misalkan antum saat ini punya perguruan tinggi itu hal yang mustahil nggak? Mustahil kan? Saya di posisi antum dulu.
Tapi saya punya keinginan itu, saya punya cita-cita yang besar itu. Ya kan itu terwujud. Kuliah dulu. Saya kuliah itu termasuk yang susah lah, dia bukan yang pintar lah itu. Artinya untuk bisa kuliah itu berdarah-darah lah. Nilainya jelek, sering dimarahin dosen dan sering. Tapi saya sampai S3 kayak ini. Artinya nggak pikir waktu dulu kuliah pengennya kerja aja lah, susah pelajaran kuliah itu. Malesin banyak tugasnya dan seterusnya. Nah, macam-macam lah. Saya hari ini misalkan, saya punya keinginan untuk bikin rumah sakit dan kedokteran. Karena dulu ketika orang kuliah, saya bisa sekarang sudah punya kampus yang kita kuliah ini gratis sepanjang masa gitu. Bisa memberikan alternatif biar orang bisa kuliah, orang nggak mau bisa kuliah. Target saya dan kemarin orang nggak mau bisa kuliah kedokteran. Bagi saya mustahil loh, saya nggak ada di lingkungan kedokteran, orang keluarga saya nggak ada kedokteran, saya juga nggak punya rumah sakit, nggak punya link itu. Tapi ini sebuah impian besar bagi saya. Mustahil bagi saya hari ini, tapi kita nggak tahu. Bagi Allah nggak ada yang mustahil. Jangankan rumah sakit apa-apa, kita ke akhirat pun nggak jelas kita. Naik bis apa, naik pesawat apa nggak ada, nggak tahu itu. Tapi itu kemustahilan dan kita akan melewati itu. Maka antum semua jangan salah tujuan. Uang yang antum miliki, antum jadi programmer, antum pintar ini, pintar itu, pintar bisa ini, bisa itu, posisi jabatan antum, organisasi apapun itu cuman alat. Ibaratnya cuman bensin, cuman oli. Tujuannya kemana? Tujuannya antum harus punya yang besar dari itu. Pengen bikin kampus kan, pengen bikin apa, pengen bikin apa. Artinya ibarat mobil itu punya tujuan mau jalan kemana. Antum naik Gojek atau pesan Grab itu kan ditentukan dulu destinasinya mau kemana. Gitu. Jadi banyak orang tergelincir ke fokus ngurusin uang, nyari uang, fokus biar pintar jadi programmer, fokus dari ini jadi ini. Itu semua nggak akan buat antum kemana-mana. Karena antum tujuannya cuma di alat itu aja, bukan untuk menggerakkan kemana ini impian ini mau dibawa. Kemana mobil ini akan bergerak? Nggak ada. Jangan pikirkan cuma bahan bakarnya aja, bensinnya aja. Begitu udah ada bahan bensin ya sudah, mobilnya nggak jalan-jalan. Ya nggak akan membawa antum kemana-mana. Banyak hal yang besar yang antum bisa lakukan misalnya. Kalau Pak Karno itu memimpikan setinggi langit, salah ya. Antum Muslim, impian antum itu bukan cuma setinggi langit, tapi harus menembus langit sampai ke surga. Impian-impian antum bukan cuma impian-impian duniawi. Impian-impian antum adalah impian-impian besar yang itu membuat kemudian antum bisa berjalan antum nanti ke surga nanti ya. Saya kenapa bikin sekolah, bikin perguruan tinggi, bikin di pendidikan? Karena saya mau nanti kalau saya mati, kampus itu tetap ada, pendidikan itu tetap ada, sekolah itu tetap ada. Kalau bikin perusahaan, banyak perusahaan yang tutup. Bikin mall, banyak mall yang tutup. Bikin buka warung, banyak warung yang tutup. Tapi sekolah, kampus, pendidikan, jarang yang tutup. Bisa bertahan lama. Ribuan tahun kayak tadi. Kampus yang di Muarangko, Al-Qawwiri ini. Dari tahun 800, sekarang sudah tahun 2022. 1200 tahun lebih, kampusnya masih ada. Orang yang sudah meninggal, pahalanya masih mengalir. Artinya itu impian-impian yang menembus langit. Ya cuman, saya pengen punya rumah biar anak. Enggak itu, saya pengen punya laptop baru yang bisa buat saya semangat gitu. Saya pengen punya MacBook, saya pengen punya motor, itu impian-impian pribadi gak akan mentenagai antum. Kenapa? Impact-nya tidak luas. Hanya untuk diri sendiri antum. Kalau antum punya keinginan begitu, ya antum capek sendiri. Pengen punya HP yang bagus, pengen punya ini, punya ini. Kalau impian-impian dunia begitu, kurang mentenagai antum untuk melakukan hal yang besar. Banyak lah, misalkan ini bangun pesantren, bangun perguruan tinggi, bangun masjid. Kalau antum impiannya itu, pasti antum punya tanah ribuan meter. Enggak lagi cuma tanah cuma 36, ikuti 27.
tipe 45 ya nggak ada 100 meter semua itu. Gitu. Maka antum umat muslim jangan berpikiran untuk punya tanah kecil-kecil begitu. Antum mesti punya impian yang besar biar antum punya tanah yang besar. Gitu. Artinya hal-hal yang besar itu ya antum harus punya impian. Ini contohnya kan. Hafal Quran 30 juz itu kan berat kan ya. Ini program Mutkim dia membaca 30 juz per hari selama 50 hari. Mustahil nggak? Mustahil, tapi ada yang bisa berhasil. Di kelas-kelas program Mutkim mainnya begitu. Hafalan 30 juz sehari disimak dari pagi sampai malam. Dilakukan itu terus menerus sampai 50 hari. Jadi benar-benar hafal gitu. Saya kalau 50 hari ulhu ya hafal gitu kan. Atau gitu. Nah, ini mau diulang berapapun siap gitu saya kan. Tapi ada begini, ini mustahil, tapi bisa. Itulah kemustahilan. Atau impian-impian, atau impian-impian yang mustahil. Karena kita hari ini dilahirkan juga sebuah kemustahilan. Atau hari ini bisa berjalan. Ketika baik, itu suatu hal yang mustahil. Haji umroh tiap tahun, ini impian besar. Tiap tahun. Cuman orang Indonesia ini kalau ada orang haji tiap tahun, komen-komennya di grup itu, wah haji terus jadi pikiran. Apa duit nggak dibawa mati, pikirkan tetangganya, banyakin sedekah gitu. Kan gitu modelnya gitu. Buat apa banyak-banyak haji bolak-balik buat apa gitu. Mending sudah koin. Padahal dia sendiri juga nggak suka. Artinya ada orang-orang yang nggak suka kekayaan gitu. Antum di sini ada yang suka durian nggak? Ada yang nggak suka durian juga kan? Ketika antum nggak suka durian, antum bisa makan durian nggak? Tidak bisa. Ketika antum nyinyir terhadap orang yang kaya, nggak suka dengan orang kaya, antum nggak akan pernah jadi kaya. Mental begitu, komen-komen begitu, antum nggak akan pernah jadi orang kaya. Ya kayak durian aja, ada yang suka, ada yang enggak. Nyium baunya aja sudah nggak suka. Apa sih ini bau buah baunya kayak begini? Sama kayak orang kaya, ngapain sih harta nggak dibawa mati, segala macam begini. Apa sih gitu? Orang-orang begitu tuh nggak pernah kaya. Karena dia nggak suka dengan kekayaan. Antum orang nggak suka dengan durian, nggak akan pernah bisa makan durian. Mengajikan orang tua, mengumrohkan orang tua ini juga goal. Artinya kalau ini menjadikan sebuah goal, antum akan bergerak melakukan untuk ngumpulin uang sebanyak ini. Minimal antum akan memulai melakukan hal yang besar untuk melakukan ini. Tapi kalau antum sekedar penginan aja, ya sudah, nggak akan melakukan hal yang besar, sekedar penginan. Beda antara angan-angan dan impian besar. Angan-angan itu sekedar ya penginan. Kalau impian itu goal target yang antum harus kejar. Ya kurang lebih begitu lah, ini cuma gambaran filmnya. For too long, humanity has existed within dysfunctional and polluted cities that ignore nature. Now, a revolution in civilization is taking place. Imagine a traditional city and consolidating its footprint, designing to nature. The line will be home to 9 million residents and will be built with a footprint of just 34 square kilometers. And we are designing to provide a healthier, project gila istilahnya. The Lions communities are organized in 3 dimensions. Residents have access to all their daily needs within 5-minute walk neighborhoods. And the Lions infrastructure makes it Impiannya possible to Saudi. travel end to end in 20 minutes with no need for cars, resulting in 0 carbon emissions. By leveraging AI technology, Dulunya rumah berjarak-jarak sehingga jalannya jauh, pakai mobil dan sebagainya. Sekarang dipadetin biar orang cukup jalan kaki kayak di mall gitu. leading architects, the
housed within an elegant mirror glass facade. Intelligent solutions create efficiency and year-round temperate microclimate with natural ventilation. Energy and water supplies are 100% renewable. The line is designed as a series of unique communities, offering a wealth of amenities, providing equitable views and immediate access to the surrounding nature. With 40% of the world accessible within 6 hours, at the heart of the globe's key trade routes, a place for commerce and communities to thrive like nothing on earth seen before. The Line, the city that delivers new wonders for the world. Itu impian. Mustahil nggak? Mustahil. Cara itulah yang memang Allah ajarkan untuk kita. Maka itu mesti punya impian-impian yang mustahil. Sebagaimana kita jalan kaki itu mustahil untuk seorang bayi. Kita ke akhirat juga mustahil kita untuk hari ini. Tapi sesuatu yang mustahil bagi Allah ya tidak ada yang mustahil. Maka tuh hari ini cari kesulitan karena dia berharga. Membuat antum hebat, membuat antum lebih tangguh, membuat antum lebih kuat. Cari banyak kerjaan. Kalau sekarang baru ngerjain 1 proyek, tambah 2 proyek. Kalau sekarang 2 proyek, tambah 3 proyek. Kalau banyak proyek pusing nggak? Pusing, masalah lebih banyak. Tapi itu challenge di situ. Mesti banyak tugas, banyak pengalaman gitu. Jangan sampai baru kerjain tugas beberapa aja, kasih tugas lagi, wah udah banyak nih, wah, pusing saya ini. Itu aku menghambat diri aku sendiri. Karena yang punya BC aja punya banyak bisnis. Terus kalian punya banyak bisnis. Yang punya wadah punya banyak bisnis. Aku baru bukan bisnis aja, baru latihan aja udah mengeluh. Maka Anda nggak akan bisa menjadi hebat. Orang-orang yang latihan di gym badannya keker-keker tuh kenapa mereka bisa keker? Karena dibebani kan, latihan beban. Coba kalau mereka latihan pakai kapas, yang enteng-enteng, bisa nggak keker badan mereka? Tidak. Enggak. Cara membuat mereka jadi kuat adalah membebani diri mereka. Maka cara untuk membuat diri antum juga lebih kuat, bebani diri antum. Ambil proyek yang banyak, lakukan banyak kegiatan, sehingga antum akan mengalami kesulitan, sehingga antum akan mengalami beratnya masalah, antum menghadapi itu. Tapi ketika antum hadapi itu, belajar dengan itu, lama-lama antum akan kuat di situ. Kalau antum pilih yang mudah-mudah aja, yang gampang-gampang aja, antum nggak akan pernah menjadi lebih hebat. Maka tugas-tugas belajar apapun itu nggak ada yang berat. Seberat apapun tugas itu tuh ringan. Langit dan bumi dengan tingkat kesulitan dengan masa-masa kehidupan. Contohnya apa? Contohnya antum masih muda, masih kuat di segala hal, fisik masih sehat. Ada ibu-ibu korban KDRT, punya anak 3, diceraikan suaminya, badan memar-memar, biru-biru, dipukuli suaminya, udah sakit fisik, sakit hati juga, masalahnya masih banyak. Tapi dia mesti ngidupin 3 anaknya. Mantan suaminya nggak mungkin kasih uang lagi. Dia harus cari kerja banting tulang buat ngidupin 3 anaknya. Itu masalah, benar-benar masalah asli kehidupan begitu. Dia kemudian orang apa ngirim paket Gojek gitu, kayak gitulah. Tapi yang ngirim paket karena dia kemana-mana ngirim anaknya, ketabrak mobil. Kemudian orang itu kan saya ya kan saya tergabung di yayasan sosial namanya Solidaritas Sangkop Peduli. Ibu itu ngajukan di kita begitu. Itu kehidupan, masalah-masalah kehidupan. Artinya masalah kehidupan itu kalau dia nggak berhasil mengatasi masalahnya, dia mati, anaknya mati nggak makan. Ketabrak kan masuk rumah sakit kan? Ketabrak masuk rumah sakit, dia kalau ada yang bayari enak aja. Tapi ketika kalau dia masuk rumah sakit, anaknya juga nggak makan karena nggak ada uang. Hari itu dia nggak bisa ngirim itu. Masalah kehidupan real gitu. Di lain waktu, saya pas di masjid beberapa hari kok lihat ada orang ini
di masjidnya lama gitu. Artinya biasanya orang sholat, zikir, bentar habis itu pulang. Ini kok terus tinggal di situ kok lama, saya tanya kok boleh. Ternyata benar dia ada masalah. Masalah dia baru di PHK, dapat pesangon tapi uang pesangonnya habis untuk istrinya lahiran. Dia sudah usia sudah tua, sudah kerja pindah ke perusahaan kemana juga sudah mungkin nggak terlalu dibutuhkan kalau sudah usia sudah tua. Tapi dia pulang juga malu karena nggak bawa uang. Anaknya baru bayi butuh susu. Sementara kontraknya sudah 3 bulan nggak dibayar. Bulan depan kalau nggak bisa melunasi suruh keluar. Itu masalah real kehidupan. Maka kalau kemudian ada anak muda kok masalah sedikit, wah butuh healing, butuh kesana, butuh itu. Coba tanya orang-orang itu, orang-orang ibu-ibu yang mak-mak tadi ditabrak mobil yang ke korban KDRT, apakah mereka healing kemudian ke tempat wisata? Enggak ada. Apa bapak-bapak tadi yang nggak bisa nyari pekerjaan kemudian mereka healing dengan ke tempat wisata, ngopi-ngopi? Enggak ada. Itu lemahnya orang di situ. Malas-malasnya orang baru kena masalah sebentar, wah healing lah, santai dulu lah, ngopi-ngopi santai. Wah lagi gak mood itu saya nanti dulu lah, main HP dulu lah. Wah lagi ini, wah kayak susah nih lah, rebahan dulu lah. Itu bukan mood kan, gak mood, tapi itu gak profesional. Profesional, dunia kerja itu profesional dan gak profesional, nah itu aja. Atau ngikutin apa yang komik-komik Jepang itu, Naruto, One Piece. Naruto tuh berapa tahun? Berapa tahun? Belasan tahun ya? Mungkin 20 tahun banget. Dari saya belum punya anak, saya punya anak, Naruto-nya masih aja. Tambah Boruto ya. Bayangin, setelah bertahun-tahun seperti itu, belasan tahun, puluhan tahun begitu, kira-kira orang itu ada moodnya naik, ada turun nggak? Ada kan? Doraemon kah? Atau apa kan? Bayangin, mereka kalau rilis, itu kan tertib. Sepekan rilisnya hari apa? Misalkan hari Jumat, makanya dia rilis, Jumat rilis, tiap Jumat rilis. Misalkan pekan depannya libur, pekan depannya keluar 2 seri kan? Ada selama belasan tahun itu orang bisa jadi nggak mood, bisa jadi kehilangan ide, bisa jadi apa, tapi itu profesionalisme dikerjakan, continue komitmen sampai bertahun-tahun. Nah ini baru belajar sebentar udah kayak pusing deh, santai dulu lah gitu. Saya pusing main HP dulu lah. Itu bukan mood gak mood, tapi profesional dan gak profesional udah. Orang kerja kadang-kadang misalkan artis saya tampil di TV. Kalau misalkan orang tuanya ataupun saudara yang meninggal, ketika dia harus show ya dia show senyum. Lalu bisa jadi dia menangis. Main bola juga sama. Menteri pun juga sama. Bu Sri Mulyani pas orang tuanya meninggal, beliau sedang ada di conference, ya dia pas di conference dia harus senyum. Itu profesional dan nggak profesional. Dia harus menjaga profesionalisme ketika dia bekerja, atau juga harus mulai mengarah ke sana, atau mulai bergerak untuk bekerja di dunia kerja, di dunia industri, atau persiapan itu nggak lagi mood, nggak bisa. Itu cuma beralasan untuk tidak melakukan sesuatu, pembenaran untuk tidak melakukan sesuatu. Kalau itu kena masalah sedikit pengennya santai, kena masalah sedikit santai, atau nggak kena pernah bisa kuat. Ini contoh Amerika. And they may well ask, why climb the highest? Dulunya Amerika waktu itu jangan dibiarkan. Why 35 years ago, fly the Atlantic? We choose to go to the moon. We choose to go to Dulunya the tak moon. gila. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, Bukan karena mudah, but because they are hard. tapi karena dia sulit. Because that goal will serve to organize and measure the best
of our energies and skills. Kita mengeluarkan Because energi that terbaik kita. challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Kalau goalnya sulit, goalnya susah, itu potensi diri kita keluar, kemampuan terbaik kita keluar. Tapi goalnya biasa-biasa, nggak keluar kemampuan terbaik dari diri kita. Maka antum pilih waktu itu Amerika memilih kita akan ke bulan, bukan karena itu mudah, tapi karena ini sulit gitu. Kalau sulit, masa kita akan mengeluarkan yang terbaik dari diri kita. Maka untuk hari ini kalau impiannya goal-goalnya mudah, pengen beli HP, pengen beli MacBook, mudah-mudah begitu, antum nggak akan melakukan hal yang besar, nggak akan keluar energi terbaik antum. Antum nggak akan sanggup, nggak tidur 10 hari nggak sanggup. Sehari jam 10 jam 10 udah ngantuk tidur. Saya pernah tidur hanya 4 jam sehari selama 3 bulan untuk belajar sesuatu. Upgrade skill saya di situ. Kuat karena saya punya hal yang mustahil untuk dikejar. Saya bidangnya di jaringan, di networking itu, di Cisco itu ada level namanya CCIE, Cisco Certified Internet Network Expert. CCIE itu trainingnya di Indonesia nggak ada, di ASEAN nggak ada. Saya training ke Amerika, biaya ujiannya aja 30 juta sekali ujian. Kalau nggak lulus ya hilang, hangus uangnya. Saya training ke Amerika 120 juta, nggak lulus ujian. Saya training lagi di India 60 juta, nggak lulus juga. Ujian keempat saya baru lulus. Itu saya belajar butuh waktu 2 tahun saya untuk lulus. Dan di akhir sebelum lulus itu saya belajar fokus selama 3 bulan, saya tidur cuma 4 jam sehari. Akhirnya ketika saya lulus di situ, saya bikin training, peserta bisa datang dari berbagai macam negara. Dari Australia, dari Filipina, dari Malaysia, dari Jerman, dari Oman, dari Amerika, datang jauh-jauh ke Indonesia untuk belajar ke saya. Orang Mongol juga ada. Artinya kalau antum punya impian besar, antum bisa melakukan hal yang besar, antum bisa melawan godaan-godaan kecil. Namanya orang belajar tuh kalau ketemu kesulitan ya biasa, pasti. Ngantuk ya pasti, pusing ya jelas gitu. Kebaikan apapun tuh pasti dihambat begitu. Coba antum main PS seharian, nggak digangguin. Coba main game seharian, nggak digangguin. Nonton film seharian, nggak digangguin sama setan itu. Tapi coba antum mau belajar, baru sebentar, dah kayak capek. Baru baca Quran sebentar, kayak berat ya. Kan begitu. Kebaikan apapun pasti kan ada penghalang-penghalangnya. Sehingga antum mesti siap ketika antum mau melakukan kebaikan, pasti ada penghalangnya. Jangan kemudian baru mau belajar udah semangat, baru sebentar kok susah kok ngantuk, di akhirnya nggak jadi belajar kan. Tidur dulu lah, santai dulu lah, capek saya. Yang begitu kalau dituruti ya, itu melemah gitu. Antum mesti lawan itu semua, antum mesti berjuang itu semua. Ini contohnya, ini kisah yang luar biasa di Jepang waktu itu. Bom nuklir Nagasaki, adiknya meninggal, dia membawa anaknya begitu. Ditanya, disuruh turunin itu berat, dia bilang dia tidak berat, dia saudaraku. Maka antum melatih diri menggendong beban masalah umat. Kalau antum hanya yang digendong beban masalah antum diri sendiri, pengen beli ini, pengen jadi pinter, pengen jadi sukses, pengen jadi programmer, pengen menguasai ini, maka antum akan berat gitu ngurus semua. Tapi kalau antum yang digendong adalah masalah-masalah saudara antum, masalah-masalah umat ini, masalah banyak orang, antum nggak akan merasa berat karena antum punya tenaga lebih untuk membawa dia. Maka kaitan di situ, kok saya belajar ini kok susah ya, saya belajar ini. Karena antum hanya mikirkan diri antum. Karena antum hanya pengen pintar, pengen sukses, pengen jadi programmer, pengen menguasai ini, pengen menguasai itu, gitu. Hanya itu. Ketika yang ada dalam pikiran itu antum hanya itu, maka beban antum akan berat karena antum menggendong diri antum sendiri. Tapi kalau antum mikirkan masalah banyak umat, masalah banyak orang, yang bantu juga banyak,
yang mentenagai antum juga banyak, energi antum lebih kuat. Karena antum nggak nganggap itu masalah antum. Ini saudaraku, masalah saudaraku. Antum melatih diri, wah kamu jadi ketua panitia, wah jangan saya, nggak akan jadi apa-apa. Antum melatih diri untuk menanggung hal yang berat. Oke, saya ambil. Besok lagi kasih tugas. Ini kan masih berjalan, nggak apa-apa saya ambil. Semakin antum melatih diri, antum terbiasa mengenangani masalah-masalah itu, antum akan menjadi hebat di situ. Ada buku Good to Great. Baik itu musuhnya hebat. Jadi baik itu lawan katanya bukan buruk. Baik itu lawan katanya adalah hebat. Di buku ini. Kenapa? Karena kalau antum memilih menjadi orang yang baik, antum tidak akan pernah menjadi orang yang hebat. Di Islam pun juga mencontohkan, ada hari yang baik tapi ada sebaik-baik hari. Hari apa? Hari Jumat. Kalau antum memilih menjadi hari Selasa, antum tidak akan pernah menjadi hari Jumat. Malam juga sama, ada malam yang baik, ada malam yang terbaik. Malam apa? Lailatul Qadar. Islam mencontohkan begitu. Maka kalau antum memilih menjadi malam biasa, antum tidak akan pernah menjadi malam Lailatul Qadar. Kehidupan antum juga akan seperti itu. Kalau antum memilih kehidupan yang biasa-biasa aja, antum tidak akan pernah menjadi orang yang hebat. Di Indonesia juga ada hari yang hebat. 17 Agustus pasti berbeda dengan 16 Agustus. Lebih hebat 17 Agustus. Demikian juga manusia. Ada manusia yang baik, ada sebaik-baik manusia. Itu sudah diarahkan begitu. Bermanfaat buat orang lain. Maka kalau antum hanya mencukupkan diri menjadi orang yang baik, ya itu bukan arahan hadis ini. Hadis ini mendorong seseorang menjadi sebaik-baiknya manusia. Dalam Islam banyak, ada sebaik-baik amalan gitu. Ada sebaik-baik sedekah, ada sebaik-baik ibadah. Pasti ada begitu. Ada yang baik, ada sebaik-baiknya. Itu dorongan buat kita untuk jangan merasa cukup untuk menjadi sekedar baik. Jangan sekedar merasa cukup menjadi hari Selasa, atau harus menjadi hari Jumat. Harus lebih dari yang lain. Hari Jumat itu lebih daripada hari-hari Senin sampai hari Ahad, berbeda. Maka ya kembali kan hidup antum akan menjalani kehidupan yang seperti apa. Kalau antum menjalani hidup dengan biasa-biasa aja, ya antum akan mendapatkan yang biasa-biasa aja. Kalau antum mau mendapatkan hal yang hebat dalam hidup antum harus melakukan hal yang hebat. Ya paling itu dari saya sharing pagi ini. Kalau ada yang mau didiskusikan, monggo silakan. Yang mau tanya adalah kalau nggak ada yang kita tutup. saya mau tanya Pak, soal ini ya, soal kebermanfaatan tadi. Bagaimana caranya kita itu bisa bermanfaatan? Apakah kita harus pro di bidang satu dulu, baru kita menyebarkan ke manfaatnya dengan orang sekitar, ataukah sambil jalan kita sambil belajar biar kita ahli sambil juga memberikan bermanfaatan dengan orang lain. Jadi bagaimana? Apakah harus pro dulu baru bermanfaat, disebarkan ilmunya, atau ya sambil dua-duanya sambil berjalan, ya kita belajar untuk kita biar jadi pro sambil tadi berbagi ilmu dengan yang lain. Oke. Atau seperti apa? Kebermanfaatan itu milik semuanya. Entah orang yang sudah pro ataupun orang yang pemula bisa memberi manfaat. Ya saya contohkan tadi. Saya mengajari orang sejak ngetik di Word, menengahkan kata. Bagi antum, ngetik di Word itu sesuatu yang pro atau biasa aja? Biasa aja. Tapi saya ngajarin itu sekecil-kecil itu saya ngajarin. Yang remeh-remeh begitu ya nggak penting itu. Apa sih mahasiswa cuma nengahin itu aja nggak bisa? Bisa nggak kita ngomong begitu? Bisa, tapi saya memilih untuk bantu. Apa sih mahasiswa? Google aja deh, gitu aja nggak bisa. Gini, terus Google kan gitu. Itu aja nggak ngerti, coba tanya temennya. Bisa melakukan itu kan?
Tapi kita nggak nanti ketika ada peluang untuk kita menjadi bermanfaat, kita malah menolak itu. Gitu. Maka bermanfaat itu milik semuanya, entah itu orang pintar, entah itu orang bodoh. Orang bodoh bisa memberi manfaat buat orang lain nggak? Bisa. Orang pintar juga bisa. Orang miskin bisa nggak memberi manfaat buat orang lain? Bisa. Orang kaya bisa juga. Semuanya bisa. Hanya kita melatih dan tidak, gitu aja. Misalkan keset miring, itu orang kaya bisa nggak ngelurusin keset miring? Bisa. Orang miskin bisa nggak ngelurusin karpet miring? Bisa. Orang pintar bisa nggak ngelurusin keset miring? Bisa. Orang bodoh juga bisa. Sama-sama hal itu. Tadi ngambil pakaian yang jatuh dari jemuran, semua orang bisa. Menyingkirkan duri dari jalanan, semua orang bisa. Nanti bermanfaat itu tidak harus menunggu atau menjadi hebat. Bermanfaat bisa dilakukan setiap hari apapun. Ya misalkan saya dari Semarang ke Jogja, saya bisa hadir di sini. Dalam rangka saya juga menjadikan diri saya bermanfaat buat orang lain. Kalau saya mau ngurusi diri sendiri, saya bisa pilih nginep di hotel aja lah, nggak usah Mas Usman, saya ngurusi diri saya sendiri, selesai. Tapi dalam rangka saya ingin memberikan kebermanfaatan dimanapun saya berada. Nah, coba teman siapa ya, saya mungkin bisa sharing-sharing ya, sudah Mas Usman nggak kontak, saya mau ke Jogja, ya, terus kesini, akhirnya ketemu dengan teman-teman semua. Gitu. Kalau saya hanya mikirin diri sendiri, saya sendiri, ya saya pilih di tempat yang lain, pilih di hotel aja lebih enak. Gitu. Saya datang ke sini ada manfaatnya nggak buat saya? Nggak ada. Tapi hal yang nggak penting itu penting. Kita mungkin hari ini nggak melihat manfaat apapun dari situ. Tapi kebaikan itu sekecil apapun kita akan melihat itu. Ngapain bisa ngerepotin diri jauh-jauh ke sini? Mending di Jogja banyak kafe-kafe, kopi-kopi. Gitu. Itu udah pelosok jalannya belok-belok gitu. Ngerepotin diri ya. Gitu. Tapi saya mau ke sini. Itu sekedar contoh bagaimana saya berupaya menjadikan diri saya bermanfaat. Zaman kuliah saya juga melakukan itu. Ngapain sih repot-repot bikin brosur tulisan, ngajarin website gratis, gak bayar apa-apa. Dapat apa saya? Gak dapat apa-apa. Tapi itu sudah saya lakukan sejak dulu. Melakukan hal yang gak penting begitu. Tapi yang gak penting itu akhirnya menjadi penting bagi hidup saya. Membuka kehidupan saya banyak hal, karena saya terbiasa melakukan banyak hal. Sehingga hari ini saya memiliki banyak hal biasa. Yang hanya fokus kepada dirinya, tak pernah mereka dapat proyek miliaran. Kita proyek miliaran ya biasa. Kenapa? Untuk bisa proyek miliaran pasti kebermanfaatannya luas, kapasitasnya besar. Nggak mungkin kalau kapasitasnya kecil, nggak ngapa-ngapain bisa dapat proyek miliaran, nggak bisa. Maka antum melatih diri antum untuk melakukan banyak hal. Sukses dan tidaknya seseorang bukan karena antum pintar, bukan antum bisa menguasai spesifik expert di sini, enggak. Tapi kebermanfaatan antum semakin luas, kebermanfaatan antum semakin banyak antum dapatkan. Entah itu dalam hal yang negatif seperti yang saya sampaikan tadi, ataupun yang antum yang positif tentunya. Jadi kalau antum mau sukses di kemudian hari, latih diri antum menjadi bermanfaat. Saya sering datangi kampus, diundang nggak diundang saya ngisi di sana, ya nggak dibayar juga nggak dapat manfaatnya apa-apa buat saya, nggak ada. Tapi saya karena keinginan saya untuk menjadikan saya bermanfaat, saya lakukan itu. Gitu. Saya kerja waktu di Jakarta, saya menyempatkan diri ke ITS Surabaya, saya ngisi-ngisi, saya sharing ke adik-adik, ngasih arahan. Ya nggak dapat bayaran apa-apa, nggak sekedar saya keinginan saya sendiri. Gitu. Justru saya mengeluarkan uang di situ, nggak ada manfaatnya buat saya. Tapi hal yang nggak penting begitu, itu penting. Terus yang lain? Ayo, santri. Coba apa yang kalian pikirkan? Apa ngantuk? Susah kan? Ayo. Kalau di kita termasuk bertanya yang nggak penting itu penting. Artinya berani nunjuk jari. Siswa saya sekarang, Pak, dia tanya,
sudah makan belum Pak? Sudah, alhamdulillah udah. Artinya dia berani tunjuk ini. Sekedar bertanya Pak sudah makan belum? Pertanyaan yang nggak penting itu penting, gitu Pak. Karena dia kan berani aktif minimal gitu. Terus nanti lagi Pak umurnya berapa Pak gitu. Ya itu anak-anak saya ke anak-anak begitu. Bertanya lah walaupun itu nggak penting. Karena itu penting gitu. Itu punya kuliah gratis, barangkali ada yang mau tanya-tanya. Iya. Ya kan? Jadi Katakan. silakan. Kan tadi kan kalau kemarin ngobrol belum tahu kan ininya pendidikannya. Nah ini kan sekarang udah tahu gitu pendidikannya udah lulus sampai S3 nih. Gimana sih buat saya pribadi gitu? Saya kan istilahnya di sini udah ngurusin ini itu. Nah ini gimana nih? Tetap ada motivasi untuk ngambil jenjang pendidikan yang lebih tinggi gitu sampai S3 gitu. Yang anu ngurusin berapa? Masih sedikit ya ini. Hari ini aja. Masih ini aja. Iya. Saya banyak di mana-mana. Nggak cuma di Jawa, luar Jawa juga ada. Itu pun saya juga masih kuliah. Kenapa? Kuliah bagi saya ada manfaatnya nggak? Ya. Nggak ada, mau saya bisnis kok. Saya punya sekolah sendiri, saya punya kampus sendiri. Ngapain ini sampai saya ngurus sampai S3 gitu? Tapi bukan itu. Hidup kita di dunia berapa kali? Satu kali. Sekali. Kalau kita nggak melakukan yang terbaik dalam hidup kita, rugi kita. Maka maksimalkan kuliah ya sampai S3 sampai maksimal. Ketika bisnis saya juga bisnis saya yang terbaik. Bisnis training IT saya, ketika saya bikin training di Indonesia, pesertanya datang bukan orang Indonesia, dari berbagai macam negara datang ke saya. Itu cara untuk mencapai bisnis saya yang menjadi bisnis yang terbaik. Sekolah saya juga sama. Sekolah saya, SMK saya, satu-satunya SMK yang event-event nasional dari ASEAN Games, PON, kemudian Superbike Mandalika, tim kita ada di sana. Artinya, kalau antum hidup memilih jalur hidup biasa-biasa aja, maka antum akan terbiasa melakukan hal biasa-biasa aja. Tapi saya memilih menjadi hidup yang terbaik, gitu. Maka ritme saya, karakter saya apa aja harus terbaik. Kuliah harus terbaik, bisnisnya harus terbaik, ya saya harusnya terbaik. Itu sudah jadi karakter. Tapi kalau antum milih, ya sekedar kumpulkan tugas lah, yang penting saya kumpulkan tugas, yang penting ya yes, yang penting bisa ngikutin lah kayak teman-temannya, temannya begitu ya saya 11-12 lah, ya sudah, antum nggak akan jadi terbaik, karena karakter yang menempel di kehidupan antum. Gitu. Ya. Mungkin dari segi apa ya? Kan tadi Bapak kan cerita bahwa sumbernya kan dari kebermanfaatan. Apakah ada juga ini strategi atau goals misalnya kayak manage time atau sebagainya? Ini masa bukan manage time, tapi masa keberkahan waktu. Ada orang yang uangnya, misalkan orang kampung, uangnya juga tak seberapa pendapatannya, tapi anaknya bisa sukses kuliah di mana-mana. Ada juga orang yang punya banyak kekayaan, tapi anaknya malah narkoba, anaknya malah ini dan itu. Itu sekarang keberkahan uang aja. Dipikir kayak tadi Ustadz Khalid itu sibuk nggak? Sibuk, tapi belum punya belasan bisnis. Gitu. Ini masalah keberkahan waktu. Semakin antum bermanfaat banyak orang, itu antum dia akan dibantu. Banyak akan membantu antum. Demikian juga antum ngurusi ini, ngurusi banyak hal, nanti akan banyak membantu antum. Tapi kalau antum terlalu mengandalkan diri antum harus mengurus sendiri, harus ini semua, ya sanggup. Terlalu mengandalkan diri sendiri, ya kemampuan kita terbatas. Saya hari ini PG punya, TK punya, SD punya, SMP punya, SMK punya, SMA punya, SMA IT punya, SMA Tafid punya, SMP Tafid punya, SMP IT juga punya, perguruan tinggi juga punya, bisnis juga punya, yayasan sosial juga saya punya. Kenapa ya? Ya kita biasa waktu muda saya juga melakukan banyak hal begitu, sehingga sekarang saya punya banyak hal. Atau hari ini kalau nggak terbiasa melakukan banyak hal,
Ya nanti waktu tua ya tuh nggak punya banyak hal, karena nggak biasa. Misalkan antum biasa di fitnessan latih yang berat-berat, kemudian antum bisa angkat besi yang berat, wajar kan ya. Tapi kalau antum nggak pernah latihan yang berat-berat, kemudian antum suruh angkat besi, kuat nggak kuat. Maka itu sudah hukum alamnya begitu. Antum kalau nggak biasa melakukan banyak hal, ya nanti nggak bisa punya banyak hal. Saya maunya fokus aja, belajar aja biar saya bisa menguasai, biar saya menjadi pintar, biar saya bisa ini dan itu. Nggak bisa, hukum alamnya nggak begitu. Hukum alamnya pohon itu nggak memakan buahnya sendiri, lautan nggak memakan ikannya, sungai nggak meminum airnya, semua untuk yang lainnya. Ketika antum mengurusi banyak orang, memikirkan banyak orang, antum akan diurusi Allah, dibantu Allah, didatangkan orang-orang membantu antum, didatangkan orang-orang yang memudahkan antum, prosesnya akan mudah. Banyak kemudian diberikan, banyak yang membuat kita menjadi kuat, banyak yang membuat kita menjadi nggak ngantuk, banyak kita bersemangat. Walaupun semakin besar kita masalahnya semakin banyak. Antum ngurusi 20 orang, misalkan, wah saya ngurusi 20 orang udah pusing Pak, bayangkan kayak tadi. 0,0. Yang pegawainya ada puluhan ribu begini. Ini sayangnya non muslim. Karena kalau non muslim kuat kok, kita muslim nggak kuat. Karena kita nggak terlatih untuk ngurusi banyak orang. Baru ngurusi puluhan orang aja udah ngeluh. Mereka puluhan ribu orang. Sudah. Coba antum tanya lah, yang pegawainya banyak pasti duitnya banyak. Itu udah hukum alamnya begitu. Yang bermanfaat buat orang banyak, pasti uangnya itu juga banyak. Nggak ada rumusnya kalau saya pinter di programming nanti saya punya banyak uang. Nggak ada. Belum tentu. Tapi kalau antum dengan aplikasi antum yang antum bikin, aplikasi antum bermanfaat buat orang banyak, baru antum bisa punya banyak uang gitu dari programming antum. Ya, aplikasi yang antum bikin, karya yang antum bikin bermanfaat luas banyak buat banyak orang, baru itu antum akan punya banyak uang dari situ. Tapi kalau hanya sekedar ini belajar ini, pengen menguasai ini, biasa bisa pinter ini, antum nggak akan bisa sukses. Biasa aja. Karena ya hukum alamnya begitu. Semakin besar kapasitas antum, semakin besar kebermanfaatan antum, ya antum bisa melakukan banyak hal. Antum memiliki banyak hal. Terus air laut itu loh, gak habis-habis. Pernah nggak lihat air laut menyusut itu? Nggak ada. Air laut menguap, dikirimi air hujan asin nggak? Nggak, dikirimi dari air terjun, dari air sungai dikirimi. Kalau dikirimi berbagai macam gitu, air laut tetap aja asin gitu. Nggak kemudian tercampur sungai jadi nggak asin lagi, nggak, tetap aja dia asin. Artinya jangan khawatir kalau antum melakukan sesuatu, sibuk ngurus ini kemudian antum akan terganggu dan sebagainya. Ya mungkin awal-awal terganggu, tapi antum akan punya kemampuan nanti akhirnya bisa mengatasi itu. Yang awalnya wah kayak berat nih, banyak kerjaan, tapi nanti lama-lama antum mampu menanggung beban itu, ya udah biasa aja gitu. Awalnya mungkin si ini baru bisa kerjakan satu proyek, nanti misalkan antum bisa kerjakan 2 proyek, lama-lama bisa antum banyak proyek bisa antum kerjakan misalnya. Itu latihan aja kayak angkat beban aja, nggak langsung berat, tapi antum sedikit lama-lama antum bisa menanggung banyak beban, banyak proyek. Ayo yang lain, santri-santri, saya nggak ada yang nanya. Saya santri belum ada yang nanya. Saya nanya Pak. Ya. Ini kan tadi kan seandainya kita mau menjadi kuat tuh kan kita harus bisa memiliki beban yang kuat. Misalnya kita nggak punya kesulitan kayak jadi ketua dari panitia, itu kita harus nyari jadi ketua panitia, nyalonin diri jadi ketua panitia, atau kita nunggu beban itu, nunggu masalah? Kalau saya zaman waktu saya dulu, saya bikin kegiatan, yuk kita bikin kegiatan sepeda santai. Maka saya bikin kepanitiaan, si ini ngurusi dokumentasi, si ini ngurusi sarana-prasarana, si ini sekretaris ini, saya bikin. Besok yuk kita jalan-jalan ke pantai, bikin kepanitiaan. Antum ketuanya, antum bagian bendahara, ngurusi keuangan, antum ngurusi itu.
Yang sekedar remeh-remeh naik gunung juga sama. Bikin panitiaan itu latihan kita melatih ngurusi orang. Termasuk antum ngurusi asrama. Siapa nih di ketua asramanya? Siapa hari ini bagian yang bersih-bersih? Siapa hari ini bagian yang bersihkan kamar mandi? Siapa yang hari ini bikin cuci piring? Siapa yang hari ini yang masak? Antum harus ngurusi segala macam di sekeliling kita bisa itu. Antum bisa bikin panitia kerja bakti bersih-bersih rumput. Antum bikin kepanitiaan itu. Bukan dia besok kerja bakti berangkat gitu aja. Jangan. Bikinlah kepanitiaan. Maksud kepanitiaan futsal, bikin aja. Besok kita main futsal. Jangan sekedar kita main futsal. Nah, ketua futsal hari ini, bendera ini, foto-foto ini. Latihan ngatur. Gitu. Artinya mulai melatih diri untuk belajar berorganisasi, belajar ngatur orang, belajar ngurusin orang. Kan sayang, ngumpulnya orang ini kan potensi untuk kita latihan di situ. Silakan yang lain. Malik yang kayak yang dipikirkan ke bosan apa siap kelihatannya salah. Mumpung saya di sini. Pak, ini kalau awal mulai gitu yang lagi mau membiasakan diri gitu kan, itu bagusnya pakai to-do list atau kayak buat daftar prioritas gitu? Tulis boleh, prioritas boleh, yang penting nulis. Ya nggak boleh, nggak nulis. Saya masih baru saya tulis, suruh tulis tugasnya itu 100 setiap hari.